Halo, selamat datang di channel Belajar Seni Budaya. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat thumbnail YouTube menggunakan Photoshop dengan cara yang cukup mudah bahkan bagi pemula di Photoshop sekalipun. Pada tutorial kali ini, kita akan mempraktekkan membuat thumbnail langkah demi langkah, sehingga kita bisa membuatnya sesuai kreativitas kita. Baiklah, kita mulai dengan membuka Photoshop. Versinya apa saja bisa. Kalau ada layar welcome, close saja ya. Selanjutnya, klik File, New. Kita tentukan ukuran layar image-nya. Pilih satuannya cm dengan lebar 16 cm dan tingginya 9 cm. Resolusinya 300 dengan satuan pixel per inch. Klik OK. Nah, sekarang kita memiliki sebuah file berupa lembar kerja dengan ukuran yang telah kita tentukan dengan background putih. Selanjutnya, kita akan membuka beberapa file lain. Di Photoshop, kita bisa membuka sekaligus beberapa file. Kita buka dengan cara klik File, Open. Sebagai latihan, kita ambil file dengan gambar foto ini. Kita akan masukkan image foto ini ke layar kosong yang telah kita buat tadi. Caranya mudah, tinggal tekan tombol kiri mouse, jangan dilepas. Tarik ke nama file yang ini. Tunggu sampai terbuka, lalu seret mouse ke layar tersebut, kemudian dilepas. Kelihatannya gambar terlalu besar ya, dan kalau kita edit foto ini di sini tidak leluasa. Kita hapus saja dengan cara hapus layer 1. Kita hapus saja dulu dengan mengklik layer 1 supaya aktif, lalu geser ke tempat sampah atau bisa juga klik delete. Kita masuk lagi ke file foto untuk menyeleksi dan memperkecilnya. Untuk seleksi, kita menggunakan rectangular marquee tool yang kotak. Lalu, kita seleksi gambar yang akan kita pakai, misalnya sebesar ini. Nah, ini kan layer background ya. Kita bisa jadikan layer baru dengan cara dipotong atau di-copy. Caranya, klik menu layer, pilih New, lalu pilih layer via copy atau via cut. Kita pilih saja via cut, sehingga terbentuk layer baru dengan nama layer 1 yang merupakan hasil potongan layer background. Untuk melihatnya, jangan lupa klik dulu Move Tool. Nah, ini layer baru yang tadi kita buat. Dan posisi layernya aktif, sehingga bisa kita geser ataupun rubah ukurannya. Kita perkecil dengan menekan Ctrl T, lalu letakkan kursor pada salah satu sudutnya. Diperkecil dengan menggeser ke dalam. Jangan lupa kita harus menekan juga tombol Shift, karena kalau tidak bentuknya bisa jadi gepeng, contohnya seperti ini. Nah, kita ulang lagi sambil tekan Shift. Kita perkecil, kurang lebih sebesar ini saja ya. Lalu tekan Enter. Nah, ini akan kita coba pindahkan ke file untuk thumbnail tadi dengan cara digeser ke nama file, lalu geser ke bawah dan lepaskan. Kalau ini masih terlalu besar, bisa kita perkecil lagi dengan Ctrl T. Jangan lupa tekan Shift lalu perkecil. Kalau sudah, tekan Enter. Nah, kita akan coba menghilangkan background-nya. Bisa dengan beberapa cara. Karena ini backgroundnya hijau dan warnanya cukup berbeda dengan warna foto yang dominan merah marun, kita bisa menghilangkan atau menghapus warna hijau dulu dengan Magic Eraser Tool. Lalu kita klik ke warna hijau. Kita klik lagi semua yang akan dihapus ya. Ini masih ada yang kotor, bisa kita hapus menggunakan Polygonal Lasso Tool. Caranya, kita tandai yang akan dihapus. Untuk menyambungkan ujung-ujungnya, bisa kita dekatkan lalu diklik
atau langsung double klik. Tekan Ctrl X, nanti ini akan hilang. Tapi jangan sampai saat kita menandai kena objek ini ya, seperti begini. Ctrl X, maka ini akan terpotong. Untuk menghilangkan titik-titik ini, kita tekan Ctrl D. Kalau kita mau rapih membersihkannya, kita harus dekatkan dengan zoom tool atau tekan Z, lalu perbesar dengan tekan kiri mouse dan geser. Kita tandai yang akan dipotong menggunakan polygonal lasso tool. Feedernya bisa kita atur, misal 1, karena kalau 0 potongannya terlalu tajam. Kita potong dengan cara klik lalu geser mouse. Klik lagi, geser, dan seterusnya. Lalu ujung-ujungnya disambungkan. Kemudian tekan Ctrl X untuk memotong. Anggap saja kita sudah memotong semua yang tidak diperlukan dengan rapih. Lalu jangan lupa selalu kembali klik menu Move Tool. Kemudian kita akan memasukkan image lain sebagai background-nya. Klik File, Open, lalu pilih gambar background yang sudah kita siapkan. Setelah terbuka, kita tarik dan simpan ke lembar kerja untuk thumbnail tadi. Ini memang gambarnya terlalu besar dan juga menutupi image foto yang sebelumnya. Kita perkecil lagi dengan Ctrl T. Tapi belum terlihat ya ujungnya, kita geser saja dengan Move Tool. Nah, ini tekan ujungnya dan geser ke dalam. Jangan lupa pakai Shift. Geser lagi, perkecil lagi, sampai ukurannya mencukupi, lalu tekan Enter. Nah, layer 1 kita geser, pindahkan ke atas, supaya muncul dan tidak terhalang background yang baru masuk. Untuk mengaktifkan salah satu layer, kita bisa klik layer bersangkutan di sebelah kanan, atau juga sambil tekan tombol Ctrl, klik image di layar yang kita pilih untuk diaktifkan. Nah, ini layer yang sedang aktif. Bisa digeser, dirubah ukuran, dipotong, dan sebagainya. Kalau ini yang diklik sambil tekan Ctrl, sekarang ini yang aktif. Kita bisa merubah terang gelapnya dengan klik image, pilih adjustment, lalu pilih kurva. Kita tinggal geser-geser di sini. Kalau sudah, klik OK. Kita coba lagi memasukkan background yang lain. File, Open. Misalnya, background warna ini. Kita geser, lalu simpan. Ternyata ukurannya lebih kecil. Seperti biasa, kita perbesar dengan Ctrl T. Kita perbesar tanpa menekan Shift. Gambar seperti ini tidak masalah. Lalu Enter. Nah, karena menutupi layer background warna ini, kita geser, pindahkan ke bawah layer image foto. Layer background sebelumnya kita hapus saja dengan mengklik lalu Delete. Aktifkan layer foto, lalu geser. Sekarang kita akan memasukkan tulisan. Buat layer baru dengan menekan Create New Layer. Nah, di atas ini kan muncul layer baru yang akan kita isi dengan tulisan. Caranya, aktifkan Horizontal Type Tool. Klik, tempatkan di layar. Nanti warnanya akan sesuai dengan warna yang aktif saat itu. Dan warna nanti bisa dirubah. Misalnya kita tulis, membuat thumbnail. Klik Move Tool, kita bisa geser-geser. Ukurannya bisa kita rubah dengan Ctrl T. Jangan lupa tekan Shift pada saat memperbesar atau memperkecil. Setelah selesai, Enter. Aktifkan Horizontal Type Tool. Kita bisa merubah warna huruf tersebut, jenis huruf juga bisa kita rubah. Terserah sesuai keinginan kita ya. Tapi kita pilih yang tadi aja ya. Klik lagi Move Tool. Misalnya, kita akan membuat sedikit efek dengan cara klik layer, pilih layer style. Misalnya, kita pilih bevel dan emboss untuk membuat kesan timbul. Selanjutnya, geser-geser
depth, size, atau soften-nya. Kalau sudah pas, klik OK. Untuk efek lain, kita bisa pilih layer, layer style. Misalnya kita pilih drop shadow, ini untuk bayangan. Kita atur lagi dengan menggeser-geser tombol yang ada. Kalau sudah sesuai, klik OK. Kemudian, kita akan membuat lagi tulisan di bawahnya. Kita ulangi cara di atas dengan mengklik Create New Layer dan buat dengan cara-cara yang sama dengan tulisan yang telah kita buat. Nah, misalnya seperti ini sudah jadi. Kita masih bisa memasukkan image-image lain kalau mau. Kalau sudah selesai, kita save as dalam bentuk Photoshop. Kita kasih nama misalkan buat thumbnail. Ini disimpan sebagai file Photoshop, lalu save. Klik OK. Kita sudah punya thumbnail dalam format PSD atau Photoshop. Sedangkan untuk di YouTube kita perlukan yang formatnya JPEG. Maka kita buat file lagi dengan klik Save As, namanya samakan saja ya. Kita pilih format JPEG ya. Kemudian save. Ukurannya tidak usah terlalu besar ya, misalnya 6, medium saja. Klik OK. Sudah selesai. Kenapa kita membuat dua file, yang satu dalam bentuk PSD, yang satu JPEG? JPEG itu hasil akhir yang akan kita pakai buat thumbnail YouTube. Sedangkan PSD kita gunakan untuk mengantisipasi kalau masih akan dibuat perubahan, jadi masih bisa. Coba kita hapus dulu ya. Ini yang PSD, kita buka juga yang JPEG. Nah, ini yang JPEG, ini yang Photoshop atau PSD. Kalau yang JPEG, kita tidak leluasa merubahnya karena sudah bersatu semua image-nya. Sedangkan file PSD, kita bisa merubah, misal jenis huruf, warna, dan lain-lain. Bahkan background dan yang lainnya pun bisa diganti. Jadi diperlukan file yang PSD. Kalau dianggap sudah jadi, kita save as dalam bentuk JPEG yang siap diupload ke YouTube. Kita lihat ukuran filenya berapa ya. Ukuran untuk thumbnail ini hanya 199 KB. Cukup ringan ya, karena kita tidak boleh lebih dari 2 MB. Nah, itulah tutorial membuat thumbnail dengan Photoshop. Kalian bisa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan thumbnail YouTube Anda. Demikian tutorial membuat thumbnail dengan Photoshop. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan kalian bisa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan kalian. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video selanjutnya.